Desa Karanguni terletak di cekungan kecil di antara perbukitan dan hutan bambu. Jalan menuju ke sana hanya satu, aspal sempit dengan pohon-pohon tumbuh terlalu dekat, seolah mencoba menutup akses. Tidak ada papan selamat datang, tidak ada gapura desa. Hanya tugu batu kusam bertuliskan satu kalimat yang hampir tak terbaca. Air adalah titipan. Rangga memperlambat motornya saat melewati tugu itu. Dadanya terasa sesak tanpa sebab jelas. Udara di desa ini berbeda, terasa lebih lembab, lebih berat. Seperti paru-paru harus bekerja sedikit lebih keras untuk setiap tarikan napas. Hal pertama yang ia sadari adalah kesunyian. Bukan sunyi malam, melainkan sunyi yang bertahan bahkan di siang hari. Tidak ada suara radio, tidak ada anak-anak berteriak, tidak ada ayam berkokok sembarangan. Desa ini hidup, tapi seperti sedang menahan suara. Ibunya dimakamkan sore itu juga. Tanah masih basah oleh hujan pagi, namun tidak ada bau tanah segar. Yang tercium justru bau air lama, air yang terlalu lama diam di tempat tertutup. Warga datang satu persatu. Mereka menyalami Rangga, menunduk sopan, lalu pergi. Tidak ada yang duduk lama, tidak ada yang bercerita, tidak ada doa tambahan selain yang wajib, seolah kematian di desa ini bukan sesuatu yang perlu dibicarakan. Pak Bayan, lelaki tertua di desa, mendekat saat semua orang hampir pulang. "Mas Rangga?" katanya pelan. Suaranya serak seperti kayu tua digesek. "Malam nanti jangan keluar rumah." Rangga mengangguk. Kalau dengar suara air, lanjut Pak Bayan. "Jangan dicari sumbernya." Rangga hendak bertanya, tapi lelaki itu sudah pergi. Dan anehnya tidak ada satupun warga yang menangis di pemakaman ibunya. Malam pertama, Rangga terbangun jam 1:42. Mulutnya kering, tenggorokannya terasa seperti disiram pasir. Rasa haus itu tidak wajar, bukan haus setelah tidur, tapi haus seperti orang yang sudah berjalan jauh di bawah matahari. Ia bangkit dari ranjang. Rumah orang tuanya gelap dan dingin. Saat ia melangkah ke dapur, ia mendengar sesuatu dari luar. Cipratan air pelan teratur. Bukan hujan, bukan angin. Seperti seseorang menimba air dengan sangat hati-hati. Rangga berhenti bernapas. Suara itu datang dari belakang rumah, dari arah kebun, dari arah sumur, dan di sela suara air itu ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah hitungan pelan dari dalam tanah. 2. Pagi datang tanpa matahari yang benar-benar terang. Kabut tipis masih menggantung di atas sawah, menempel di daun padi seperti sisa napas malam. Rangga berdiri di belakang rumah, menatap ke arah kebun kecil yang berbatasan langsung dengan hutan bambu. Di sanalah suara itu berasal semalam, suara air dan hitungan yang tidak seharusnya ada. Ia menghitung jumlah sumur di halaman rumahnya.
Satu di dekat dapur sudah lama kering. Satu lagi di samping kandang ayam masih dipakai. Namun di ujung kebun dekat rumpun bambu yang tumbuh rapat dan gelap, ada satu lingkaran batu yang hampir tertutup lumut. Sumur itu tidak diberi penutup. Bibir sumurnya basah, seolah baru saja digunakan. Rangga mendekat. Perlahan, udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Meski matahari mulai naik, ia menunduk, mengintip ke dalam. Airnya hitam, bukan hitam karena kotor, melainkan hitam seperti tidak memantulkan apapun. Saat Rangga melempar kerikil kecil ke dalam, tidak terdengar suara plung. Kerikil itu seolah ditelan tanpa bunyi, tanpa riak dari dalam sumur. Samar-samar terdengar sesuatu, bukan suara air, melainkan tarikan napas. Rangga mundur cepat. Siang itu, Rangga duduk di beranda rumah, mencoba menenangkan pikirannya. Ia meneguk air berkali-kali, namun rasa haus itu tidak benar-benar hilang. Tenggorokannya tetap kering, seolah air yang ia minum tidak sampai ke tubuhnya. Dari sudut matanya, ia melihat seseorang duduk di dekat rumpun bambu. Seorang anak perempuan, usianya sulit ditebak, mungkin 8, mungkin 10. Rambutnya hitam sebahu, kusam, dan pakaiannya sederhana. Terlalu sederhana untuk ukuran anak-anak zaman sekarang. "Kamu siapa?" tanya Rangga. Anak itu menoleh pelan, tatapannya kosong, tapi bukan bodoh. Lebih seperti seseorang yang sudah melihat terlalu banyak hal. "Wulan," jawabnya singkat. "Kamu tinggal di sini?" Wulan mengangguk. "Kamu sendirian?" Wulan tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah sumur keempat. "Kalau haus, malam lam," katanya tiba-tiba. "Jangan minum air yang dipanggil." Rangga merinding. "Air yang mana?" Wulan tersenyum tipis. "Air yang minta dihitung." Rangga hendak bertanya lagi, tapi Wulan sudah berdiri dan berjalan masuk ke balik bambu, menghilang begitu saja, seolah ditelan bayangan. Yang membuat Rangga semakin gelisah adalah satu hal kecil yang baru ia sadari. Ia ingat Wulan. Wulan sudah ada di desa ini sejak ia masih kecil dan wajahnya tidak berubah. Malam kedua, Rangga tidak bisa tidur. Rasa haus datang lebih cepat dari malam sebelumnya. Kali ini disertai sakit kepala tumpul, seperti tekanan dari dalam tengkorak. Ia membuka lemari tua di kamar orang tuanya. Lemari yang tidak pernah ia sentuh sejak kecil. Di sudut bawah, tersembunyi di balik kain dan foto-foto lama, ia menemukan buku catatan ayahnya. Sampulnya coklat kusam, halamannya menguning dan berbau lembab. Sebagian besar isinya adalah catatan biasa, hasil panen, jadwal tanam, hutang pupuk. Namun di bagian tengah, tulisannya berubah, lebih rapat, lebih gelisah. Sumur keempat tidak boleh ditutup, tidak boleh diambil airnya. Jika airnya berkurang sendiri, berarti hitungan belum selesai. Di halaman berikutnya, Wulan masih di sini. Dia tidak tumbuh
karena tidak pernah keluar. Yang minum airnya tidak akan tua, tapi juga tidak akan pergi. Tangan Rangga gemetar saat membalik halaman terakhir. Tulisan ayahnya di sana hampir tidak terbaca, seperti ditulis terburu-buru. Kalau aku mati mendadak, jangan biarkan Rangga minum. Haus itu bukan miliknya. Di luar rumah, dari arah sumur, suara air kembali terdengar. Dan kali ini, hitungannya lebih jelas. 3. Malam ketiga datang tanpa suara hujan. Angin tidak bergerak. Daun bambu tidak berdesir. Bahkan serangga seperti memilih diam. Kesunyian itu begitu tebal, sampai Rangga merasa telinganya berdengung sendiri. Ia terbangun jam 1:58, haus. Kali ini lebih parah dari malam sebelumnya. Lidahnya terasa membengkak, tenggorokannya perih, seperti terbakar dari dalam. Rangga bangkit dengan langkah goyah dan meneguk air dari kendi di dapur. Tidak ada efek. Air itu masuk, tapi tubuhnya menolaknya. Perutnya mual, dadanya sesak, dan yang paling mengganggu, tidak ada suara air dari luar. Biasanya pada jam segini suara timba sudah terdengar. Cipratan kecil, gerakan teratur, hitungan pelan dari bawah tanah. Namun malam ini sunyi total. Rangga berdiri di depan pintu belakang. Jantungnya berdebar tidak karuan. Ia tahu, tanpa tahu bagaimana caranya, bahwa ketiadaan suara ini lebih berbahaya daripada suara apapun. Karena jika air tidak ditimba, itu berarti yang di bawah sedang bergerak sendiri. Pagi harinya, Rangga akhirnya memberanikan diri bertanya. Ia menemui Butarmi, tetangga yang paling lama tinggal di Karangwuni. Perempuan itu sedang menjemur padi. Gerakannya pelan dan teratur. "Ibu saya, kenapa meninggal mendadak?" tanya Rangga. Butarmi berhenti menjemur. "Tadi malam kamu dengar air?" tanyanya. Balik. "Tidak." Wajah Butarmi memucat. "Itu sebabnya," katanya lirih. Rangga menunggu penjelasan, tapi Butarmi menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. "Dulu, sebelum ibumu sakit," katanya, "dia yang memastikan sumur itu tidak pernah kering. Hausnya ibumu bukan penyakit." Rangga merasa perutnya mual. Dia menahan. Lanjut Butarmi, supaya hitungan tidak selesai. Rangga teringat catatan ayahnya. Haus itu bukan miliknya. Malam itu, Rangga tidak lagi menunggu suara. Ia keluar rumah tepat sebelum pukul 2. Kabut turun rendah, menutup kebun seperti kain kafan. Rumpun bambu tampak lebih rapat, lebih gelap, seolah tumbuh semalaman. Sumur keempat berdiri di sana, mulut hitam menganga. Rangga mendekat. Tidak ada air yang bergerak. Permukaannya tenang, terlalu tenang. Lalu terdengar suara dari dalam. Bukan hitungan, melainkan pertanyaan. "Kurang 1, ya?" Rangga tersentak mundur. Tanah di sekitar sumur terasa lembek, seperti baru digali. Bau tanah basah bercampur bau besi menusuk hidungnya. Dari balik bambu, Wulan muncul.
kalau tidak ada yang jatuh. Katanya, datar, dia akan naik sendiri. Naik kemana? Suara Rangga gemetar. Ke atas, jawab Wulan. Ke desa. Air di sumur mulai beriak, dan dari kedalaman itu sebuah tangan perlahan muncul. Pucat, kurus, jari-jarinya panjang dan berkeriput, seolah milik seseorang yang terlalu lama direndam. Suara itu kembali terdengar lebih jelas. 4. Tidak ada orang berkumpul, tidak ada kemenyan, tidak ada sesajen. Namun ketika tangan itu muncul dari dalam sumur, seluruh desa terjaga. Lampu-lampu rumah menyala serempak, lalu padam satu persatu. Seperti seseorang sedang berjalan melewati desa dan mematikan saklarnya. Rangga berdiri terpaku di depan sumur keempat. Kakinya terasa berat, seolah tanah menahannya agar tidak mundur. Tangan itu tidak naik sepenuhnya. Ia menggenggam bibir sumur. Jari-jarinya mencengkeram batu berlumut. Kuku-kukunya hitam dan pecah. Air menetes dari lengannya, berbau besi dan tanah busuk. Hitungan. Belum selesai, suara itu berkata. Suara itu bukan tua, bukan muda, lebih seperti banyak suara yang dipaksa berbicara bersamaan. Wulan berdiri di samping Rangga. Kamu boleh pergi, katanya pelan. Tapi desa ini tidak. Rangga menoleh. Kenapa kamu tidak pernah pergi? Wulan menatap sumur. Karena aku pernah minum. Wulan duduk di tepi sumur. Kakinya menggantung. Dulu, katanya, anak-anak di sini sering main ke kebun bambu. Panas, haus, capek, sumur itu ramah. Rangga merasakan tenggorokannya kembali perih, airnya dingin. Lanjut Wulan, dan manis. Sekali minum, hausnya hilang. Tapi besoknya, haus datang lagi. Terus tanya Rangga. Terus kami berhenti pulang. Rangga teringat wajah-wajah di desa. Anak-anak yang jarang terlihat. Nama-nama yang disebut samar, seolah tidak pernah benar-benar ada. Orang tua mulai sadar. Kata Wulan, mereka menutup sumur, tapi airnya tetap dipanggil. Ia menunjuk bibir sumur. Hitungan itu, katanya, adalah jumlah yang harus tinggal. Suara dari dalam sumur semakin keras. 4. Harus lengkap. Air beriak hebat. Tanah di sekitar sumur merekah, mengeluarkan bau busuk yang membuat Rangga hampir muntah. Wulan berdiri. Kalau kamu pergi sekarang, katanya, desa ini akan penuh. Penuh apa? Rangga berteriak. Penuh yang haus. Rangga teringat ibunya. Haus yang tidak pernah hilang. Ayahnya yang mencatat dengan tangan gemetar. Semua itu bukan kebetulan. Kamu mau aku? Suara Rangga terputus. Wulan mengangguk pelan. Kamu minum, katanya. Lalu kamu tinggal. Dan desa selamat untuk sementara, jawab Wulan jujur. Rangga tertawa pendek, hampir histeris. Tidak ada akhir. Ya, tidak, kata Wulan. Hanya giliran. Rangga mendekati sumur. Air hitam itu kini beriak lembut, seolah menyambut.
Ia menunduk di dalam pantulan air. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu. Wajah anak orang dewasa. Beberapa ia kenali, beberapa tidak. Semuanya menatap ke atas dengan mata kosong dan bibir pecah-pecah. Haus. Rangga menimba air itu dengan tangan gemetar. Aromanya tidak busuk, tidak amis, hanya dingin. Saat air menyentuh bibirnya, rasa haus itu akhirnya menghilang. Namun bersamaan dengan itu, sesuatu di dalam dirinya berhenti bergerak. Pagi datang, kabut terangkat, ayam berkokok. Karanguni kembali seperti desa biasa. Rangga duduk di beranda rumah, menatap kebun bambu. Wulan berdiri di dekat sumur. Wajahnya tetap sama, tidak lebih tua, tidak lebih muda. Sekarang giliran kamu jaga, katanya. Rangga mengangguk. Ia tidak merasa sedih, tidak juga lega, hanya kosong. Penduduk desa melewati rumahnya, menyapa sopan, seolah Rangga memang selalu ada di sana. Dan mungkin sekarang memang begitu. Bertahun-tahun kemudian, seorang pendatang berdiri di tepi kebun bambu. Ia haus. Ia melihat sebuah sumur tua, tidak ditutup. Airnya hitam dan tenang. Dari balik bayangan, seorang pemuda menatapnya. Wajahnya tidak berubah sejak lama. Jangan minum malam-malam, katanya pelan. Airnya suka minta dihitung dari dalam sumur. Suara air mulai bergerak. 1,